yang apa ditahan dulu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya kita diberi kesehatan, jadi kita bisa mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa tak pernah usai. Baik, sekarang ibu minta coba dilihat kanan kirinya. Kanan kirinya siapa yang tidak masuk? Nanang, Bu. Ya, Nana kenapa? Ayamnya mati. Innalillahi. Terus siapa lagi? Duduk, Ibu. Kenapa dulu? Sakit. Ya, semoga cepat sembuh ya untuk teman kita Dudung. Buat anak-anak yang lainnya yang sekarang hadir, dijaga ya kesehatannya karena sekarang sudah musim penghujan, jangan hujan-hujan nanti kasihan mamahnya. Baik, kita akan membahas tentang drama. Ada yang tahu nggak drama itu apa? Saya, Bu. Ya, Seni. Pementasan. Pertunjukan seni. ya betul semua. Wah, kelas 7 ya. Ya, jadi Ibu sedikit menambahkan, drama adalah cerita atau sebuah lakon tentang kehidupan manusia. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang drama, kita main game dulu yuk. Ayo. Nah, gamenya adalah ikuti apa yang kalian lihat. Nah, jadi ketika Ibu berkata pegang mata, tapi yang kalian lihat adalah Ibu memegang mulut. Jadi kalian harus mengikuti apa yang kalian lihat. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita mulai ya permainannya. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang dahi. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang dagu. Pegang pipi. Pegang kaki. Pegang pundak teman kalian. Pegang kepala. Pegang perut. Oke, bisa dilihat ya, di tengahnya ada yang tidak fokus. Harus ditangkapkan lagi ya fokusnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Kirana. Silakan Ibu Kirana. Baik, anak-anak, selamat sore. Sore. Nah, sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang definisi dari drama itu sendiri. Nah, untuk mementaskan sebuah drama, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan? Panggung. Ya. Iya, benar sekali. Properti. Nah, salah satunya yang disebutkan oleh Pak Lutfita tadi benar, yaitu naskah atau teks drama. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini tentang teks atau naskah drama. Teks drama itu sendiri mempunyai dua unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu apa sih, anak-anak? Yang ada dalam naskah. Yang ada di dalam naskah. Kalau yang ekstrinsik, Yang ada di dalam naskah. ada di luar. Berarti kalau di luar naskah, unsur ekstrinsik itu mengacu kemana? Biografi pengarang. Iya, benar. Berarti mengacu ke pengarang. Pengarangnya.
Baik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema yaitu gagasan utama atau gagasan pokok, atau bisa juga disebut dengan ide pikiran pengarang. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh tema dalam drama? Romantis, fantasi, komedi, oke. Nah, ya baik. Nah, tema-tema tersebut diperlukan karena apa? Karena ketika kita membuat sebuah drama, kalau tanpa tema itu membuat bingung. Tanpa tema kita tidak bisa menentukan judul, kita tidak bisa menentukan latar dan sebagainya. Nah, setelah menentukan tema, kita menentukan judul. Nah, saya ambil satu tema, misalnya tema percintaan. Nah, misalnya saya ambil judul Cintaku Bertepuk Sebelah Tangan. Kira-kira ceritanya tentang orang yang rasa cintanya tidak terbalaskan, ya. Nah, kemudian setelah judul, kira-kira apa yang ada dalam teks drama itu? Untuk memerankan dramanya, kira-kira kita butuh apa? Dialog. Ya, dialognya masih nanti ya, Kak Lubita ya. Benar, tokoh itu anak-anak, orang yang memerankan drama tersebut. Nah, setiap tokoh dalam drama itu memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda. Nah, watak atau karakter itu disebut dengan penokohan. Nah, penokohan itu sendiri kira-kira ada berapa? Ada yang tahu? Ada 2, 3. Apa saja dapat disebutkan? Antagonis, protagonis, tritagonis. Kalau protagonis itu apa sih anak-anak? Yang baik, yang baik atau tokoh utama biasanya. Kemudian yang kedua ada antagonis, yaitu tokoh yang jahat. Dan biasanya tokoh antagonis ini yang membuat drama itu semakin seru. Ya, nanti untuk alasannya kita bahas di akhir ya. Nah, kemudian terakhir ada tritagonis atau pemeran ekstra, ya. Ya, untuk membantu protagonis menyelesaikan masalahnya. Nah, dari ketiga penokohan itu tadi, ada yang kalian tanyakan? Kenapa antagonis itu harus ada dalam sebuah cerita itu? Baik, kenapa antagonis harus ada dalam sebuah cerita? Ada lagi? Apakah di setiap drama pasti ada tritagonis? Ada tritagonis? Oke, baik. Sudah ya? Nah, sekarang itu akan menjawab kenapa ada antagonis. Kita pahami dulu bahwa di teks drama ini pasti ada komplikasi. Komplikasi terletak di struktur drama. Nah, kenapa harus ada komplikasi? Karena drama tanpa konflik itu tidak menyenangkan dan tidak bisa disebut dengan drama. Nah, dengan adanya konflik membuat drama itu menarik, gitu loh. Nah, kenapa ada antagonis? Ya, antagonis ini yang memicu permasalahan itu, dia memancing emosi atau menyulut emosi ke protagonis. Nah, lalu untuk pertanyaan anak Catherine, Ibu, apakah tritagonis selalu ada di setiap drama? Ya, ada, harus ada. Karena kalau cuma kalau cuma 2 tokoh, itu rasanya tokohnya seperti kurang ramai. Karena biasanya drama itu menggambarkan kehidupan manusia sehari-hari. Nah, oleh karena itu dibutuhkan tritagonis untuk membantu protagonis menjalankan karakternya, menjalankan perannya. Kemudian ada alur. Alur ada 3 macam, yakni maju, mundur, campuran. Nah, alur campuran ini apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Saya Ya, kita campur itu maju mundur. Jadi si tokoh ini juga menceritakan di masa depan dan di masa lalu. Oh iya, baik, benar yang dikatakan oleh Nak Luvita ini. Jadi kalau alur maju itu seorang tokoh yang di masa kini dan kehidupannya berkelanjutan tanpa ada flashback atau kembali ke masa
lanjut ke masa kini lagi, dan itu berulang-ulang. Nah, kemudian ada dialog, yaitu percakapan antara dua tokoh atau lebih. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, kalau itu kan dua tokoh atau lebih ya yang berbicara, kalau cuma satu tokoh namanya apa? Monolog. Nah, kalau orang monolog itu biasanya berdebat dengan siapa sih anak-anak? Dirinya sendiri. Jadi dia itu biasanya berdebat dengan pikirannya sendiri. Kenapa aku melakukan ini ya? Kenapa aku tidak melakukan itu ya? Biasanya seperti itu. Kemudian lanjut ada struktur drama. Nah, struktur drama itu biasanya ada 4. Yang pertama orientasi atau pengenalan. Yang kedua ada komplikasi atau konflik atau permasalahan. Yang ketiga ada resolusi. Yang terakhir ada koda. Nah, sekarang kita bahas dari orientasi atau pengenalan terlebih dahulu. Nah, di orientasi ini kita mengenalkan apa ya anak-anak kira-kira? Mengenalkan tokoh, cerita, Suasana. Baik, benar ya. Jadi biasanya pada orientasi itu misalkan seperti ini. Pada suatu pagi yang cerah di kampung durian runtuh, hiduplah dua bocah laki-laki bernama Ojang dan Oji. Nah, seperti itu. Kemudian komplikasi, yaitu permasalahan. Di situ biasanya pemeran antagonis ini mulai menyulut api protagonis. Kenapa kok disulut? Ya supaya dramanya menjadi lebih menarik. Nah, di situ mulai terpancing protagonis mulai panas ya. Mulai panas, akhirnya masalahnya memuncak. Nah, di puncak itulah pemeran protagonis dan antagonis itu harus memecahkan masalah itu tadi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap resolusi atau pemecahan masalah. Nah, di situ protagonis mulai mendapatkan pencerahan. Oh, untuk mengatasi masalah ini saya harus berbuat seperti ini dengan dibantu oleh protagonis. Karena rasanya tidak mungkin kalau protagonis itu melakukan hal itu sendirian, harus ada pemeran yang membantu. Nah, kemudian sampailah kita pada koda, yaitu penutupan. Baik, di penutup itu biasanya ada amanat yang dapat kita ambil dari drama tersebut. Nah, selain itu ada satu lagi unsur intrinsik yang belum kita bahas. Ada yang tahu? Inisial L. Latar. Nah, latar ada berapa anak-anak? 3. Apa saja? Tempat, Lalu suasana. Nah, latar tempat itu biasanya dicontohkan dengan di kamar mandi, di ruang tamu, di dapur dan sebagainya yang menunjukkan tempat. Kemudian latar waktu, ada yang bisa mencontohkan? Dahulu kala. Ya, dahulu kala ya. Ya, nggak usah. Jam berapa? Iya, jam berapa misalnya pukul 7 ya pada pagi hari, pukul 7, pukul 8 seperti itu. Kemudian ada latar suasana. Biasanya kalau kita menonton drama yang menyeramkan, itu kita pasti tegang. Karena kita ketakutan. Nah, oleh karena itu suasananya jadi tegang-tegangan. Nah, kemudian selesai sudah kita membahas unsur intrinsik. Lanjut kita ke unsur ekstrinsik atau unsur di luar teks drama. Nah, unsur ekstrinsik itu ada 3 anak-anak. Yang pertama ada biografi pengarang. Yang kedua ada falsafah hidup pengarang. Dan yang ketiga ada lingkungan pengarang, lingkungan sekitar pengarang. Nah, yang pertama biografi. Ketika kalian mendengar kata biografi, apa yang kalian pikirkan? Identitas. Karya pengarang. Baik. Riwayat hidup. Latar belakang. Nah, jadi biografi ini mencakup seluruh kehidupan pengarang. Biasanya dari
dia dewasa. Nah, di situ mungkin akan dikisahkan, misalnya pengarang ini lahir di Aceh, dia tumbuh di keluarga yang taat beragama. Pada saat kecil, dia pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Nah, oleh karena itu, dia bisa saja membuat teks drama. Dan dia memasukkan unsur-unsur keagamaan yang dominan dalam teks tersebut. Karena apa? Karena dilatar belakangi oleh pendidikannya dan keluarganya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada falsafah hidup pengarang. Ada yang tahu di sini falsafah itu apa? Tidak. Baik. Jadi falsafah itu sendiri kalau ibu menyebutnya adalah kacamata. Bukan kacamata yang kita pakai, bukan ya. Tapi dalam arti pandangan hidup. Nah, setiap orang itu pasti punya pandangan hidup yang berbeda-beda. Benar atau benar? Benar. Kita pasti punya pandangan hidup yang berbeda dengan Nak Catherine, Nak Wahyu, dan Nak Silvana. Begitu juga dengan ibu sendiri. Nah, oleh karena itu pengarang bisa saja secara sadar atau tidak sadar memasukkan pandangan hidupnya itu ke dalam teks drama yang dibuatnya. Kemudian yang terakhir ada lingkungan sekitar pengarang. Lingkungan sekitar pengarang itu apa sih, Bu? Tanah kosong di sebelah rumahnya? Bukan. Lingkungan sekitar pengarang itu yang dimaksud adalah koneksinya atau kerabat terdekatnya. Misalnya, Nak Lutfita di rumah pasti ada orang tua, mungkin ada kakak, ada adik. Nah, terus di sekolah, di kampus ada teman-temannya, ada rekan-rekannya. Di situ mungkin dia akan terkontaminasi dari budaya-budaya temannya di sini. Nah, tanpa dia sadari atau bisa juga secara sadar, Nak Lutfita ini memasukkan budaya-budaya tadi atau pengaruh-pengaruh dari rekan sejawatnya itu ke dalam teks drama. Nah, seperti itu. Baik, sudah selesai pembahasan kita tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang Ibu mau review unsur intrinsik. Tadi kalian membahas apa saja? Bukan? Dialog. Oke, baiklah. Kemudian ada unsur ekstrinsik, ada 3, masih ingat lah ya, masih fresh ini apa? Iya, lingkungan sekitar. Baik. Nah, sekarang Ibu ada latihan untuk kalian semua. Kalian tebak ini termasuk struktur orientasi, resolusi, komplikasi atau koda. Ibu bacakan ya. Baik ibu. Pada suatu hari ada 2 anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah kerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika tanpa disadari mereka bertemu kembali. Nah, menurut kalian ini termasuk struktur yang mana? Orientasi. Pengenalan terlebih dahulu. Pengenalan terlebih dahulu. Belum ada konflik. Iya, belum ada konflik. Kunci katanya di mana? Pada suatu hari, benar sekali. Kemudian, kenapa kok kalian nggak menjawab koda atau penutup? Karena itu bukan penyelesaian suatu cerita, tidak ada maknanya. Iya, baik, betul. Tepuk tangan. Kuasai unsur-unsur dalam teks drama ini. Selanjutnya saya persilahkan Bu Wahyu untuk menyampaikan materi ini. Baik, pada sore hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri drama. Kalian ada yang sudah tahu apa saja ciri-ciri drama tersebut?
pementasan, dijadikan pementasan. Kemudian drama memiliki konflik. Konflik ini sangat penting dalam sebuah drama, di mana konflik ini adalah permasalahan yang dibuat untuk menyerukan drama, biar drama itu menjadi seru, menjadi tidak membosankan, tidak boring, seperti itu. Kemudian ada pemikiran ataupun gagasan. Pemikiran ataupun gagasan ini juga sangat penting dalam sebuah drama. Pemikiran atau gagasan ini diungkapkan oleh pengarang melalui naskah yang dia buat. Kemudian ada juga gaya bahasa seperti yang Nak Silvana katakan tadi. Gaya bahasa ini juga penting, di mana gaya bahasa ini terdapat dalam skrip yang yang diungkapkan melalui dialog-dialog yang diungkapkan oleh para tokohnya. Kemudian skrip juga sangat penting dalam sebuah drama, di mana konflik ini terdapat di dalam skrip tersebut. Baik, kemudian materi selanjutnya yaitu perbedaan antara teater dan juga drama. Kalian di sini pasti mengira bahwa teater itu sama dengan drama, dan juga sebaliknya drama sama dengan teater. Namun kenyataannya teater dan drama itu berbeda, di mana teater ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu teatron, yang berarti pentas atau panggung. Kemudian teater ini menjadi tempat di mana drama itu dipentaskan. Kemudian drama sendiri berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu dran atau draumai, yang berarti perbuatan atau perilaku atau berakting. Dan drama ini dipentaskan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sosial. Drama juga mengangkat tentang sosio-budaya di dalam masyarakat kita. Kemudian dengan adanya drama ini atau pertunjukan drama ini yang kemudianlah menjadikan peristiwa teater. Jadi teater dan drama itu berbeda. Teater itu tempatnya, sedangkan drama itu pementasannya. Kemudian ada satu lagi, teater juga hanya memiliki satu latar saja, dimana kalau drama itu memiliki beberapa latar, seperti peristiwa di sini, di syuting di sini, kemudian ada yang peristiwa di syuting di tempat lain, seperti itu. Baik, untuk melatih fokus kalian karena ibu lihat kalian nampak lelah, nampak tidak fokus, ya kan? Instruksinya adalah kalau ibu mengucapkan tepuk diam, tepuk 1 kali, kemudian tepuk 1. Apabila ibu bilang tepuk 1, kalian tidak boleh tepuk. Kemudian tepuk 2, kalian tepuk sebanyak 3 kali. Kemudian apabila ibu bilang tepuk 3, kalian bertepuk sebanyak 2 kali. Bisa dipahami? Bisa. Baik, ibu mulai ya. Tepuk diam, tepuk 3, tepuk 2, tepuk diam, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Ayo, Nak
karena tidak fokus ini. Ulangi, tepuk 1. Baik, kita ulangi sekali lagi. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk diam. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Baik, sepertinya kalian sudah fokus kembali. Sampai di sini saja materi yang dapat Ibu sampaikan tentang ciri-ciri dan juga perbedaan teater dan drama. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Catherine. Silahkan Ibu Catherine atas waktunya. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Gimana kabar kalian? Baik. Tidak semua depan lagi hujan. Panas-panas ya. Iya betul. Di sini meneruskan tentang materi drama. Mungkin yang belum dibahas di sini adalah jenis-jenis dari drama itu sendiri. Ada yang tahu ada berapa jenis drama? 10. 8. Apa aja coba sebutkan? Melodrama, Fantasi, Komedi. realis, Fantasi. musikalisasi, Ya. dan lain-lain. Tragedi. Jadi yang kalian sebutkan itu betul semuanya. Disimpulkan bahwa drama ada 8 jenis. Yang pertama ada drama tragedi, yang kedua adalah komedi, yang ketiga ada romantis, yang keempat ada melodrama, yang kelima ada realis, yang keenam ada fantasi, yang ketujuh ada sejarah, dan yang kedelapan musikali atau musikalisasi drama. Dibahas dari mulai yang pertama, yaitu drama tragedi. Ada yang tahu drama tragedi seperti apa? itu sebuah kejadian. Sekian. Peristiwa. SPKI. Jadi 30 boleh. Jadi 30 nanti ada bagiannya Oh iya, sendiri. lupa. Jadi drama tragedi di sini menjelaskan bahwa cerita yang seringkali melibatkan seperti action dari ada yang kecelakaan, ada kejadian, itu biasanya masuk ke dalam drama tragedi. Biasanya endingnya happy atau sad ending? Sedih. Kebanyakan dari ending drama ini adalah sedih. Baik, kalau yang kedua ada drama komedi. Drama komedi. Ada yang tahu drama komedi seperti apa? Yang humoris. Mungkin yang terlintas di pikiran kalian tentang komedi adalah lucu. Betul sekali. Jadi cerita ini berfokus pada seperti kekacauan, kejadian-kejadian lucu yang dibuat-buat. Biasanya berakhir itu bahagia, akhirnya bisa bahagia. Soalnya kan mulai dari depan itu lucu, niatnya hanya untuk kesenangan. Jadi drama ini tujuannya untuk menghibur penonton. Yang ketiga yaitu drama romantis. Drama romantis di sini tulis dulu. Drama romantis. Ada yang tahu drama romantis seperti apa? Dua orang dan dua orang. Boleh. Jadi
teori